Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, adik kakak, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Tidak ada manusia yang terlahir miskin total di dunia. Tidak ada manusia yang terlahir sebagai manusia yang miskin total di dunia. Manusia siapapun dia, dilahirkan dengan dikaruniai kekayaan. Kekayaan itu bukan soal materi, uang, jabatan, tetapi pertama-tama terkait dengan diri manusia sendiri, yaitu manusia diberi akal budi, kehendak bebas, hati nurani, manusia diberi panca indera, dan lain sebagainya. Keberadaan manusia adalah kekayaan itu sendiri. Diri manusia adalah harta dan kekayaan yang Tuhan beri. Itu adalah rahmat yang perlu kita syukuri dan kita nikmati. Berkat dan rahmat dari Allah itu pun selalu nyata dalam seluruh kesiaran hidup manusia. Tuhan memberikan alam yang kaya. Tuhan memberikan sinar matahari yang cerah. Tuhan memberikan udara yang segar. Tuhan memberikan bulan dan bintang yang indah di malam hari. Tuhan memberikan kepada kita anggota keluarga, teman, sahabat dalam kehidupan ini. Dan masih ada berkat berlimpah yang kita alami di dalam kehidupan ini. Dan rahmat paling besar yang diterima oleh orang beriman adalah Tuhan menyelamatkan kita manusia yang lemah dan berdosa melalui peristiwa kesengsaraan, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Ia akan menyelamatkan saat yang akan datang. Dalam bacaan kedua kita mendengar, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pengalaman dicintai, dikasih oleh Allah ini sungguh dirasakan oleh umat Israel
sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama dalam kitab Keluaran, bahwasannya ketika mereka ditindas dan menjadi orang asing di negeri Mesir, Tuhanlah yang mengeluarkan mereka, membebaskan mereka lewat Musa. Ketika mereka kehausan dan kelaparan di padang gurun, Tuhanlah pula yang memberikan mereka air yang segar dan juga makanan burung puyuh mana dari surga. Ketika umat Israel berdosa di padang gurun karena mereka menyembah patung lembu emas, Allah tetap mengampuni mereka. Ketika mereka dipagut oleh ular berbisa karena dosa-dosa mereka, Tuhan pula yang menyembuhkan mereka. Ketika mereka berdosa, Allah memang selalu menghukum mereka, tetapi penghukuman itu selalu berakhir dengan kemerdekaan dan pengampunan. Maka benarlah bunyi Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pengalaman dikasih oleh Allah, dicintai oleh Allah, baik yang dialami oleh umat Israel maupun oleh kita masing-masing di dalam kehidupan, menjadi dasar mutlak bagi kita orang beriman untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan juga menjadi dasar mutlak untuk kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak ada hal yang besar, yang berharga yang kita buat untuk membalas jasa-jasa Tuhan yang Tuhan beri kepada kita selain iman yang teguh kepadanya. Bahwa hidup ini tak selalu mudah, tetapi iman kepada Allah tak harus hilang. Bahwa hidup ini tak selalu membahagiakan, tetapi Allah tidak harus dijauhi atau disingkirkan. Apapun keadaan hidup ini, apapun dinamika kehidupan kita, tetaplah kita harus beriman teguh kepada Allah. Kita pula dituntut untuk mengasihi sesama, sebab Allah telah mengasihi kita, memberikan berkat yang berlimpah. Dalam bacaan pertama ditulis, janganlah orang asing kau tindas, sebab engkau pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Prinsipnya dalam bacaan pertama mau mengatakan, janganlah membuat orang lain menderita, sebab engkau pun pernah menderita. Engkau sudah dibebaskan dan mendapat karya berkat dari kasih Tuhan. Itulah pula yang harus kau lakukan kepada sesama manusia, kepada orang lain di sekitar. Sekali lagi, tidak ada orang yang terlahir miskin di dunia. Tidak ada. Itu semua dilahirkan dengan diberi kekayaan. Adalah satu orang, dia bertanya kepada sang bidan. Dia katakan begini, saya ini sudah berjuang, tetapi hidup saya tidak pernah berubah. Lalu sang bidan katakan apa? Kau gagal di dalam satu hal, yaitu kau tidak berbagi. Lalu dia katakan, bagaimana saya mau berbagi kalau saya ini orang miskin? Bagaimana saya mau berbagi karena saya ini orang miskin? Lalu sang bijak mengatakan, kau tidak miskin, kau kaya. Kau tidak miskin, kau kaya. Saya akan tunjukkan kekayaan-kekayaan itu. Yang pertama, Tuhan menciptakanmu dengan memberikan engkau bibir, supaya engkau mampu membagi senyuman kepada orang lain. Itu kekayaan. Tuhan menciptakan engkau dengan memberi engkau mata. Itu kekayaan. Supaya dengan mata engkau melihat kebaikan, keindahan alam ciptaannya, kebaikan sesama, bahkan pula melihat penderitaan sesama untuk membantu mereka. Tuhan memberikan engkau telinga supaya engkau mendengarkan nasihat dari sesama, mendengarkan hal-hal baik, mendengarkan mereka yang menderita dan membantu mereka. Tuhan pula memberikan engkau akal budi. Itu kekayaan, supaya dengan akal budi
engkau berpikir untuk berbuat, bukan buat habis kalau pikir. Tuhan juga memberikan engkau kehendak bebas, supaya di dalam kehendak bebas engkau merdeka di dalam perbuatan, tetapi pada saat yang sama engkau harus menghormati kebebasan orang lain. Tuhan juga memberikan engkau hati, supaya engkau mampu mengasihi, supaya engkau mampu mendoakan, supaya engkau mampu mengampuni, supaya engkau mampu memperhatikan orang lain. Itu kekayaan. Dan dia katakan, kekayaan itu Tuhan beri bukan oleh orang dari luar, tetapi kekayaan itu ada di dalam diri sendiri. Jadi engkau tidak miskin, engkau kaya. Hanya engkau yang tidak pernah menyadari itu dan menggunakan itu untuk mengasihi sesama. Karena itulah Tuhan dan Allah tidak pernah merestui engkau. Kata sang bijak demikian. Karena itu marilah kita gunakan seluruh potensi diri kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita harapkan orang lain berlakukan kepada kita. Kalau kita harap orang mengasihi kita, ya kita juga harus mengasihi. Kalau kita mengharapkan supaya orang lain selalu mendengarkan kita, kita juga harus mendengarkan orang lain. Atau jangan melakukan kepada orang lain apa juga yang tidak kita inginkan untuk orang lain lakukan kepada kita. Kalau tidak mau dicaci maki, jangan dicaci maki. Kalau tidak mau dibenci, jangan membenci. Kalau tidak mau apa saja, jangan boleh seperti itu. Lebih baik meninggal membawa utang 100 juta daripada meninggal membawa satu rasa benci dan dendam. Lebih baik meninggal membawa utang 100 juta daripada meninggal membawa satu rasa dendam dan benci. Lebih mulia sakit karena memberi maaf daripada bangga melihat orang bersalah kepada kita. Lebih luhur sakit karena menerima kritikan yang membangun daripada orang lain, daripada senang di atas zona nyaman yang bersempit. Lebih mulia meninggal sebagai orang beriman walaupun miskin daripada kaya tetapi meninggal tanpa beriman. Dalam nama Bapa dan Putra